Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini aku mau sharing video kegiatan aku seperti biasa. Nah, kali ini aku lagi mau ngikutin acara kegiatan BIMTEK di Sultra, di Sulawesi Utara ya, di Kendari. Itu Sulawesi mana sih? Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Utara, aku nggak begitu paham. Yang jelas ini ada BIMTEK Kim di kota Kendari dan aku ngikutinya via Zoom aja online teman-teman, karena nggak semua diundang ke sana, hanya perwakilan-perwakilan yang ada di wilayah Sulawesi dan PDTT apa sih? Pokoknya gitulah PAD, pokoknya daerah tertinggal lah, untuk pembangunan percepatan daerah tertinggal gitu, PPDT kayaknya. Nah, jadi aku ngikutin acara BIMTEK ini cuman secara online aja. Jadi aku nge-zoom sambil nemenin anak-anak kaligrafi lagi nyusun mal teman-teman. Seperti yang kemarin di video sebelumnya kan aku ada bikin tuh kegiatan anak-anak kaligrafi. Nah, mereka tuh belum selesai, nggak bisa selesai dalam waktu sehari, dan ini udah dari pagi. Mereka datang sampai sore, dan aku juga BIMTEK-nya sepertinya sampai sore teman-teman. Yuk kita ikutin apa aja sih yang ada di BIMTEK Kim Sultra 2024. Semoga kita bisa dapat ilmunya ya teman-teman. Semoga dapat ilmunya, kemudian BIMTEK ini bisa bermanfaat buat komunitas-komunitas yang ada di sekitar komunitas aku. Ya, lanjut. Jadi kemitraan seperti itu. Kami punya banyak mitra di Kementerian Kominfo. Ada Kim ya, sebelah kanan atas, itu bisa lihat ya. Ada Kim, Komunitas Informasi Masyarakat. Dulu namanya kelompok. Kalau dulu lagi namanya apa? Ada yang tahu nggak? Oh, kelompok Capir. Itu zamannya Depen dulu ya. Ibu Bapak masih ingat nggak, ini generasi Z, generasi milenial nggak tahu ya kelompok Capir itu apa? Nggak tahu. Iya, ya. Hanya generasi X, generasi baby boomer saja tahu ya. Nah, yang sekarang sering didengar oleh generasi Z, generasi Alpha itu komunitas. Bahkan bisa berbisnis, ya, bisa memperoleh pendapatan ya dengan komunitas itu, bisa berdaya begitu. Nah, ini yang kita inginkan nantinya ya, dengan jejaring yang ini jejaring dan media Kominfo. Kalau yang di tengah itu medianya, yang di pinggir-pinggir itu jejaringnya. Ada Pranata Humas kalau di pemerintahan ya, ada Baku Humas, ada penyuluh juga, kami juga penyuluh. Ini data tahun 2022 ya Bapak ya. Ada media center kayak itu. Semua ini media-media yang ada. Kalau media di tengah banyak ya, baik yang online maupun yang fisik begitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini semua berbagi pakai ya, Ibu Bapak semua. Kalau di pemerintahan misalkan punya event-event nasional ya, Pak saya mau tampil di forumnya Kementerian Kominfo, bisa ya. Di situ sudah ada wartawan, media mainstream begitu ya, bisa ikut. Nah, kalau kita lihat mitra ini, Ibu Bapak, ya dari sekian banyak, itu Kim pada saat pandemi itu yang paling terpuruk lah gitu ya. Ya karena memang tidak boleh kumpul, ya kan, kumpul-kumpul nggak boleh gitu ya. Kemudian pada masa pandemi ya, sehingga sampai turun itu sampai lebih dari 50%. Makanya kita ingin dorong ya supaya Kim ini bisa naik, ya bisa aktif kembali waktu itu ya. Dan memang sekarang sudah aktif tentunya ya, karena pandeminya udah lewat. Lanjut. Tapi waktu itu memang kita ini sudah luncurkan kira-kira 2 tahun lalu. Nah, kita ingin mengubah Kim ini. Kim ini dulu namanya kelompok informasi masyarakat ya. Aktivitasnya itu di bidang pengelolaan informasi ya dan diseminasi informasi. Itu yang tipe pertama, Ibu Bapak semuanya ya. Yang tipe lama. Kita ingin mengembangkan ya apapun bidang pemberdayaan masyarakatnya, ditambahkan fungsi pengelolaan informasi dan diseminasi itu. Jadi misalkan ada UMKM, memang UMKM tidak ada informasi komunikasi, wah nggak bisa jualan online dong, gitu ya. Gitu. Jadi di sisi situnya yang kita akan fasilitasi. Ya, di Bapak semua di PAUD misalkan, masa PAUD yang dikenal hanya lingkungan sekitar kelurahan aja, enggak ya. Ibu Bapak bisa mengupload konten-konten terkait dengan proses pendidikan, ya proses apa. Misalkan, nah tadi malam ngobrol saya dengan Pak Kadis, Pak Ridwan ya, Pak Ridwan Badala, tapi beliau lagi di Bali sekarang. Lagi nonton ini, main bola ya.
Saya bilang, Pak, ini komunitas bola di sini yang tarkam mungkin atau antara apa gitu ya, antar kampung mau antar kabupaten gitu ya. Kalau antar kabupaten sudah profesional ya. Kalau yang tarkam antar kampung bisa didaftarkan di nanti sebagai komunitas. Ya. Apakah Karang Taruna, apa seperti itu ya. Jadi bisa eksis begitu di internet ya. Jadi tidak harus memang khusus kalau misalkan di yang bidang kominfo apa? Ya karena jurnalistik, jurnalisme desa, jurnalisme kelurahan bisa ya. Berarti atau mungkin punya suka untuk sebagai content creator. Di sini ada nggak content creator nih? Ini generasi dari kimnya gitu ya. Untuk bisa content creator ya, YouTuber begitu. Jadi influencer. Jadi aktivitas Kim kalau kita lihat ini kalau disingkat namanya Adinda ya, dari mulai mengakses informasi, diskusinya, sampai kepada menyalurkan aspirasi kita, kira-kira aspirasinya apa. Itu kegiatan Kim. Nah, ini semua kita mau pindahkan, kita fasilitasi ke dunia digital. Gimana caranya? Ya banyak cara ya. Ini salah satunya adalah nanti akan diadakan BIMTEK ini. Jadi fasilitasi dari Kementerian Kominfo ke semua Kim berupa website begitu dengan kim.id. Jadi nama domainnya tuh kim.id. Misalkan tadi pautnya apa Ibu Abid? Geraha Asri. Nah, gerahaasri.kim.id begitu. Ya, bisa nggak? Nah, nanti muncul websitenya. Tapi nggak pakai lama. Ya, nggak pakai lama, nunggu sebulan nggak pakai. Jadi nanti siang sudah nayang gerahasri.kim.id gitu ya. Asalkan nama domainnya belum diklaim oleh orang lain ya, gitu ya. Terus siang nanti juga ibu bapak semua latihan mengupload. Nah, di sini nih kita ingin merubah transformasi digital seperti itu, ya kan? Jadi eksis ibu bapak tidak hanya di dunia fisik tapi juga di internet, ya. Punya website. Ini transformasi seperti ini salah satunya ya ibu bapak semua ya. Nanti berikutnya kita akan mungkin ibu bapak punya ide-ide gitu ya. Kita akan fasilitasi lagi kira-kira apa yang kita bisa fasilitasi supaya ibu bapak semua bisa lebih berdaya. Baik, lanjut. Tentunya kemitraan dengan dinas kominfo ya, provinsi, kabupaten kota, kan nanti punya peran yang masing-masing, berbeda-beda begitu. Nah ini sebelumnya seperti ini, yang merah, yang setelahnya yang biru sebelah kanan. Kita transformasikan, kita pindahkan begitu, ya. Banyak nggak Kim yang ada? Banyak ibu bapak semua ya, banyak. Tapi yang terdaftar di platform digital ini yang akan, nah ini masih sebagian, belum semua, ya. Ini peran kami ini perannya ada warna oranye ya, dari mulai bikin kebijakannya. Ada nggak kebijakannya? Ada ya, baca peraturan menteri yang ya, baca Permen Kominfo ya, nomor 9 tahun. Jadi dengan peraturan ini jadi partner kami dari Kominfo untuk mengkoordinir pertemuan dengan ibu semua yang Kim di kabupaten kota ya. Ada dinas Kominfo, ada Kimnya begitu ya. Satu paket ya. Kemudian ada di kabupaten kota, dinas kominfo-nya nanti mendaftar ya. Lanjut. Jadi punya peran yang masing-masing. Ini tata kelola seperti itu. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk diagram kira-kira seperti ini ya. Jadi di pusat ngapain gitu ya. Itu binaannya, dinas kominfo provinsi juga. Kemudian dinas kominfo kabupaten kota, ada timnya. Ya, komunitas ini nanti yang langsung dengan masyarakat ya. Kemudian juga dengan mendiseminasikan ke masyarakat dan melalui platform digital. Ada hukum daftarnya di Kumham gitu ya, atau daftar di dinas mana seperti itu. Ini hanya untuk yang memang dari bawah gitu ya. Jadi melakukan pendaftaran dinas kominfo. Nah nanti makanya di sini kami mengundang dinas kominfo ya, nanti jadikan sebagai admin. Ya ada admin. Jadi buat siapapun, misalkan ketemu di jalan gitu, ada kumpulan anak muda suka apa gitu ya, ada hobi tertentu yang sama, silakan. Apakah kumpulan yang suka sepatu roda atau apapun silakan ya. Jadi tidak harus yang yang serius atau yang, boleh juga hanya sekedar iseng atau misalkan punya hobi yang sama gitu bisa ya.
Nah ini, tapi memang nanti dibutuhkan pengakuan dari ini lurah atau kepala desa begitu ya. Saya yakin ya ibu bapak semua kepala desa dan lurah ini punya apa ya hubungan baik lah dengan warganya ya. Kalau memang misalkan Pak kami ini pencinta lingkungan gitu ya, mengumpulkan plastik, sampah, diolah jadi mungkin apa batu bata atau bracket atau apa seperti itu ya. Nah pasti Pak Lurah juga pasti senang. Ibu Lurah juga mungkin akan mendukung. Ini Karang Taruna masa nggak didukung gitu ya. Nah itu bisa didaftar di sini. Nah kalau sudah disetujui ya ada SK ya minimal itu ya minimal. Jadi kalau misalkan Pak saya SK-nya dari Pak Camat, Pak Wali ya silakan gitu ya. Tapi minimal dari Pak Lurah atau Pak Desa. Nah ini kemudian ibu bapak nanti dapat nomor induk kimnya, kemudian nama domain ya geraasri.kim.id atau apapun namanya, kemudian nanti ada website kimnya, langsung bisa diakses ya. Siang ini juga langsung bisa diakses. Nanti ada instruktur kita namanya Kang Wendy, Kang Wendy lagi berjalan ke sini ya pagi ini ya. Nanti setelah ini Kang Wendy akan hadir mengajarkan itu kepada bapak ibu semua. Ya. Nah, kita saat ini masih ngobrol-ngobrol dulu ya. Kira-kira ibu bapak apa yang mungkin ada unek-unek begitu ya. Pak saya punya masalah begini begitu gitu ya. Jangan tanya ke Kang Wendy nanti ya. Pak kenapa apa ini nyata juga ya. Nanti di awal sebenarnya satu lain aja yang mencatat gitu. Makasih. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Silakan Pak Dokter. Pertanyaan pertama terkait dengan pendaftaran. Ya, pendaftaran ya di desa gitu. Kedudukannya desa. Boleh nggak apa namanya? Jadi itu minimal 1 ya targetnya, tapi tidak dibatasi. Jadi kalau misalkan satu desa kan ada banyak Pak, ada Karang Taruna, yang arisan aja ada berapa, yang suka. Jadi minimal 1 minimal ya Pak, itu nggak penuh nggak itu nanti website? Enggak ya Bapak Ibu ya, jangan penuh Pak. Satu kategori. Oh banyak silakan ya, banyak kategori, banyak kim, minimal 1 gitu ya. Boleh ikut ya, tapi tidak dikompetisikan begitu ya. Yang dikompetisikan hanya 3 itu. PMKM, pariwisata, dan pertanian. Gitu. Dikompetisikan. Kalau dikompetisikan itu dapat hadiah nanti Bapak ya. Ada yang dapat hadiah, katanya dapat hadiah kan. Yang tahun kemarin Surabaya ya. Nggak tahu dapat apa ya. Dapat apa Pak? Oh dapat plakat. Bukan. Oh dapat plakat. Oh, dapat plakat ya. Ya ada hadiahnya ini ya. Hasil daripada pertemuan ini, Bindek ini, agar pemerintah kemitraan Kominfo bisa semacam ada rekomendasi menindaklanjuti penguatan kami di daerah sehingga penganggaran, karena kalau di Bapedapa itu bukan di DPR itu bukan cuma sekedar ngomong, kalau ngomong lewat, tapi kalau ada dasar penguatan regulasi yang dapat memperkuat kami untuk bercerita, itu menjadi modal dasar untuk kami. Mungkin seperti itu teman-teman, setuju? Ya, mungkin hanya itu, banyak curhatku, tapi mungkin teman-teman yang lain. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya siapkan uang. Saya ngomong ini kebetulan yang kepala bidang. Saya ngomong Bang, saya jalan lagi ke ujung. Karena Kutai Kartanegara 20 kecamatan, 193 desa, 44 kelurahan saya kelilingi. Uang sendiri. Jadi memang Kekurangan, ya. Mantap. Ini belum pertanyaan ini, saya curhat dulu. biar nanti sebentar karena itu ada titipan gas sedikit ini. Tidak apa-apa aja saya gas ya. Iya, karena ini saya keluar bahasa Sulawesinya. Biar orang Kalimantan tidak tahu. Gaspol. Saya bilang Ustaz. Iya, alhamdulillah gara-gara Kim ini luar biasa penerbangan. Saya sampai 4 bandara saya datangi. Dari Balikpapan ke Bali, saya kira itu mau bermalam di Bali. Wah, asik sekali. Ternyata pula jadi isi bahan bakar, terbang lagi ke Surabaya. Terbang lagi ke Makassar baru Kendari. Sampai Kendari alhamdulillah hampir tutup. Luar biasa perjalanan. Luar biasa sekali, sehingga di perjalanan saya berbicara sama Bang Heri, Bang, ada sesuatu yang saya pertanyakan sebentar di sini sama orang yang saya datangin. Ada 3 hal kunjungan orang datang ke suatu daerah. Pertama, datang bekerja.
Kedua, datang silaturahmi sama keluarga. Ketiga, datang berwisata. Menijih sekali. Tabe. Yang datang berwisata pasti sedikit. Karena berpikir rutenya perjalanan tersisa sekali orang Bapak. Kebetulan saya penggiat Pak, saya penggiat pariwisata di Kalimantan Timur. Saya kebetulan Sekjen Putri Provinsi Kalimantan Timur. Namanya Putri ini Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Jadi kalau bercerita tadi Bapak, saya sedikit bisi-bisi tapi ternyata sampai. Dikasih apresiasi, mengizinkan deh saya bicara tidak apa-apa. Dikasih apresiasi mendapatkan apa tadi pelakat di Surabaya. Alhamdulillah ternyata Kim Muara Badak, karena tempat saya Muara Badak, diamanahi mendapatkan Kim adaptif terbaik di Indonesia. Wih, mantap. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Bawa pulang sertifikat itu lagi ditanya, apa hadiahnya? Di kertas. Beli sudah? Bukan kertasnya, tapi apresiasinya. Ternyata dengan itu saya bisa mendapatkan uang. EHB itu tidak sehat sekarang. Karena biar penjual sayur sekarang, kalau mau jualan pasti diposting bervideo. Kalau nggak di motor digantung di Namanya digital, kan zamannya digital. depan mata. Makanya memang itu penting sekali saya sebenarnya Bapak dan Ibu. Mohon izin saya ini keseluruhan sudah. Karena yang saya dapatkan itu luar biasa. Di saat saya datang mendampingi kawan-kawan yang mau bentuk Kim di desa, Pak desanya bilang tidak ada anggaran. Saya bilang ini juga perlu bintek ini orang. Bener Pak, yang ditakutkan kepala desa itu anggaran. Kalau ada di sini kepala desa, tidak apa-apa, jadi kita diskusi saja. Iya. Itu yang kurang. Terus kedua, Kim yang dibentuk karena pendekatan anggotanya Pak Desa dibentuk segera. Tidak tahu apa yang dikerjakan, anggaran tetap berjalan. Karena keluarganya desa, tapi itu di India, tidak ada di Indonesia. Ini kejadian Pak. Jadi ada beberapa hal memang saya berharap sekali dengan BIMTEK ini. Saya titipkan harapan kepada kita semua dari kementerian, mengizinkan pentingnya sosialisasi ke setiap OPD. Apa itu Kim? Sebenarnya simpel sekali. Di perjalanan saya bercerita berdua sama beliau. Saya bilang simpel ini Bang. Duduk saja sama Pemdes. Duduk di sini. Kalau mau naik nama tak simpel. Kalau mau tekan remote tak itu 5 menit bisa mendapatkan semua data di daerah yang Anda kuasai itu 5 menit paling lama. Bentuk Kim. 2. Pemdes akan, kalau ditanya potensi apa yang ada di setiap desa yang ada di kekuasaan Anda, dia bisa paparkan. Luar biasa ilmunya. Dan kembali biar nantinya kawan-kawan kenapa harus ada di Kim. Saya sudah 7 tahun di Kim dan alhamdulillah sampai hari ini wisata yang saya kelola bisa bertahan. Dan alhamdulillah bisa memberikan dan sampai hari ini ada 140 karyawan yang saya karyakan. Ya. Aplaus ya. Ini Pak. Itulah tadi yang dimaksud menghasilkan Pak. Iya Pak. Saya datang ke Kalimantan bawa kambing 36 ekor. Alhamdulillah tinggal 14 ekor yang hidup. Jadi malu-malu pulang. Rugi orang Bulukumba berlayar kalau tidak bisa memperlihatkan kejayaan. Seperti itu. Jadi Kim ini sebenarnya kita didorong untuk berinovasi, mengenali semua potensi untuk pengembangan menjadi lapangan pekerjaan. Karena itu tuntutan sebenarnya. Jangan hari ini meminta, tapi bagaimana kita memberi. Itu yang saya share kepada kawan-kawan agar ada motivasi, membuktikan. Di saat kita berbicara tidak ada bukti, dia akan bilang, saya tahu orang itu biasanya membaca. Kita dipertanyakan, apa hasil yang sudah kamu karyakan? Karyanya apa aja yang dihasilkan selama ini? Itu tidak ada. Tetapi setelah ada bukti nyata, boleh Pak, kalau mungkin berkenan bisa dibuka Instagram Pandita Lopi Beach. Nah, Pandita Lopi Beach yang ada di Kalimantan Timur. Alhamdulillah dulu yang tidak masuk akal saat ini, alhamdulillah dengan kehadiran saya, dulunya pengunjung dan orang-orang yang ada sekeliling saya penghasilannya 1 bulan hanya 1,5 juta Pak. 1 juta, 1,5 juta nelayan. Alhamdulillah saat ini 1 bulan bisa mendapat 15 juta 1 bulan. Ya luar biasa. Jadi kalau ada bilang Kim hari ini tidak ada dampaknya dan tidak ada manfaatnya, boleh kita diskusi. Artinya saya menawarkan diri dan bukan bilang saya hebat, tidak. Yang hebat bukan Allah Ta'ala.
Terima kasih pencerahannya. Ada titipan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Iya, sini, nanti dulu. Ada titipan pertanyaan tentang permen Kominfo soalnya. Jadi saya silakan harus membacakan. Nanti kalau tidak dibaca tidak dikasih pulang saya. Lama banget sih. Boleh. Iya. Ya. Dan cerita tadi itu bisa Nggak detail juga menginspirasi Bapak. teman-teman sih. Terkait dengan permen Kominfo ya. Iya. Tentang Kim, apa bisa seperti Permen Kominfo nomor 8 tahun 2010 yang lebih lengkap di bidang dengan Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019, karena Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019 hanya satu pasal yang mengatur Kim di pasal 16. Ini titipan. Jadi itu Bapak dan Ibu. Terus kalau dari saya, titipan saya Pak, sekiranya ke depan pentingnya ada FGD sehingga semua OPD bisa bergabung dan disampaikan apa Kim, apa manfaatnya. Karena menurut saya orang tidak percaya sama kita hanya dua hal Pak. Pertama tidak kenal, kedua manfaatnya kita buat dia tidak tahu. Setelah ada manfaatnya, insya Allah yang dulu jadi musuh akan menjadi kawan. Karena itu saya rasakan. Dulu pertama kali saya datang ke tempat itu dimusuhi, dianggap orang gila. Alhamdulillah hari ini semua sudah menganggap Dinda, Kanda, seperti itu sudah bahasanya. Jadi manfaat Kim intinya tadi keinginan Pak yang didorong. Benar. Semua desa punya potensi, itu penyampaian saya. Saat ini data menurut kawan-kawan Putri, terbanyak kunjungan wisatawan Pak itu Jawa Timur. Mengalahkan Bali. Itu data. Karena kenapa? Bagaimana saat ini kota Surabaya menjadi kota transit dan tujuannya adalah Batu. Kebetulan kawan-kawan kita kayak Jatim Park hari ini menyampaikan data itu valid. Nah, seperti itu. Jadi di Indonesia ini juara 1 Jawa Timur, juara 2 Bali, baru ke Bandung Pak, baru Jogja. Jogja seperti itu manusianya masih juara 4. Bagaimana kita ini? Dan saya sampaikan, mana Sulawesi Selatan ataupun Sulawesi yang lain. Padahal kalau bercerita alam Pak, yang didorong di sini memang pembangunan SDM. Nah, yang repotnya itu, mau izin saya bisik lagi Pak. Sebentar belum selesai acara, ada hadiahnya. Jangan tuh hadiahnya dicerita. Bagaimana dulu didorong orang itu mau bekerja, karena sering dikasih, dia nanti akan nunggu, nanti dikasih lagi. Itu yang membuat kita malas, karena nanti akan dikasih lagi. Tapi bagaimana didorong inovasi Pak? Potensi alam yang harus kita dorong, karena kenapa? Alam diciptakan untuk manusia, maka manusia bertanggung jawab untuk menjaga alamnya, bukan dihancurkan. Oke Pak. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke, daftar sendiri-sendiri juga boleh. Karena minimal 1 kan. Jadi kalau banyak gimana? 10, 100, silakan. Pak, nanti habis nggak ininya websitenya? Enggak ya? Enggak habis ya, masih banyak. Berarti intinya bisa individu Pak. Iya bisa ya. Jadi nggak usah takut-takut habis atau apa gitu. Silakan sebanyak mungkin. Tidak pernah tahu kita ya, tim yang mana nanti akan berhasil. Nah gitu ya. Ini pertanyaan yang ketiga lagi Pak. Nanti akan dimudahkan oleh platform ini. Atas dasar ini maka dikembangkan beberapa proses development system ya, diantaranya mengacu kepada beberapa hal, yaitu pengidentifikasian pengguna. Siapa saja yang terlibat dalam aplikasi ini, ya, karena ini merupakan kemitraan, jadi seluruh admin kabupaten kota. Dan begitu seterusnya. Ketika di admin kabupaten kota bisa selesai isunya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja video cuplikan dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.